perubahan global dirasakan semakin cepat memasuki abad 21. Perubahan tersebut berdampak pada segala sektor pembangunan bangsa termasuk bidang pendidikan. Pendidikan saat ini mendorong generasi muda untuk dapat mengembangkan potensi dirinya dengan terus berinovasi dan berkarya sehingga tetap bertahan dalam menghadapi persaingan global. Pada abad ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi sangat memberikan pengaruh yang signifikan bagi manusia. Kompetensi untuk hidup layak tergantung pada keterampilan. Keterampilan yang diperlukan diantaranya kritis dalam berpikir, kreativitas, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Maya Sabila dengan nomor induk mahasiswa 2021020112. Mahasiswi program studi pendidikan fisika semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai optimalisasi budaya baca sebagai implementasi gerakan literasi. Baik, materi yang saya akan paparkan pertama yaitu mengenai HOTS atau High Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Yang kedua yaitu literasi sains dan yang ketiga yaitu literasi new. Pertama mengenai konsep berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Definisi keterampilan berpikir tingkat tinggi salah satunya dari Resnick 1987. Menurut beliau, keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Keterampilan ini juga digunakan untuk menggarisbawahi proses tingkat tinggi menurut jenjang taksonomi Bloom. Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu keterampilan tingkat rendah dalam proses pembelajaran atau LOT atau Low Order Thinking Skill. Yaitu yang pertama mengingat, yang kedua memahami, dan yang ketiga menerapkan. Yang kedua adalah klasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill, yang berupa keterampilan menganalisis, yang kedua mengevaluasi, dan yang ketiga mencipta. Aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi ada tiga. Yang pertama yaitu transfer of knowledge, yang kedua critical and creative thinking, dan yang ketiga problem solving. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertama saya membahas mengenai ranah kognitif. Ranah kognitif meliputi keterampilan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang didapatnya. Proses ini berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menurut Bloom merupakan segala aktivitas pembelajaran menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi. 6 tingkatan tersebut berupa C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. C1 yaitu mengingat, C2 yaitu memahami, C3 yaitu menerapkan, C4 yaitu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta atau mengkreasi. C1 sampai C3 merupakan low order thinking skills, dan C4 sampai C6 merupakan HOTS atau high order thinking skill. Yang kedua yaitu ranah afektif. Selain kognitif, terdapat juga ranah afektif yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran. Ranah afektif membagi menjadi 5 kategori, yaitu biasa disebut A1 sampai A5. A1 yaitu penerimaan, A2 menanggapi, A3 penilaian, A4 mengelola, dan A5 karakterisasi. Yang ketiga, ranah psikomotor. Keterampilan proses psikomotorik merupakan keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik, yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptual, ketepatan, keterampilan, kompleks, ekspresif, dan interpretatif. Keterampilan proses psikomotorik ada 5, yaitu biasa dikenal P1 sampai P5.
yaitu P1 imitasi, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, P5 naturalisasi. Kemudian poin yang ke B yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking. John Dewey mengemukakan bahwa berpikir kritis secara esensial sebagai sebuah proses aktif di mana seseorang berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. Berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi penelitian berdasarkan data dan informasi yang didapat. Terdapat 6 elemen dasar tahapan keterampilan berpikir kritis atau yang kita kenal singkatan Frisco. F yaitu fokus, R yaitu reason, I yaitu inference, S yaitu situation, C clarity, dan yang O overview. Berpikir kreatif dapat berupa pemikiran imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan solusi berbeda dan bersifat lateral. Keterampilan berpikir kritis dan kreatif berperan penting dalam mempersiapkan peserta didik agar menjadi pemecah masalah yang baik dan mampu membuat keputusan maupun kesimpulan yang matang dan mampu dipertanggungjawabkan secara akademis. Selanjutnya poin yang ketiga atau C yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving diperlukan dalam proses pembelajaran karena pembelajaran yang dirancang dengan pendekatan pembelajaran berorientasi pada keterampilan tingkat tinggi dapat dipisahkan dari kombinasi keterampilan berpikir dan keterampilan kreativitas untuk pemecahan masalah. Keterampilan pemecahan masalah merupakan keterampilan para ahli yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. 6 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan masalah peserta didik, yaitu yang pertama, menentukan masalah dengan mengidentifikasi masalah, menjelaskan permasalahan. Yang kedua yaitu mengeksplorasi masalah dengan menentukan objek yang berhubungan dengan masalah. Yang ketiga yaitu merencanakan solusi, di mana peserta didik mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah, memetakan submateri yang terkait dengan masalah. Yang keempat yaitu melaksanakan rencana. Yang kelima memeriksa solusi, dan yang keenam mengevaluasi. Jenis soal HOTS meliputi sintesis, evaluasi, kreasi atau mencipta. High order thinking skill memiliki 6 keterampilan. Yang pertama, bisa berpikir kritis. Yang kedua, mampu kreatif. Yang ketiga, mampu berkomunikasi. Dan yang keempat, mampu kolaborasi atau bekerja sama. Yang keempat, computational thinking. Dan yang keenam, kepekaan atau compassion. Dari beberapa definisi yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa HOTS atau High Order Thinking Skill adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang harus ada pada diri peserta didik yang tidak hanya menguji kemampuan intelektual dalam hal ingatan, tapi juga menguji pada kemampuan mengevaluasi, kreativitas, analisis, dan berpikir kritis tentang pemahaman peserta didik terhadap suatu mata pelajaran dan lebih menekankan pada pemikiran kritis terhadap suatu penyelesaian permasalahan. Kemudian materi yang kedua mengenai literasi sains. Literasi sains berasal dari gabungan dua kata Latin yaitu literatus, artinya ditandai dengan huruf, melek huruf atau berpendidikan, dan scienti yang artinya memiliki pengetahuan. Bisa mendefinisikan literasi sains secara lengkap sebagai pengetahuan sains individu dan pengetahuan untuk mengidentifikasi pertanyaan, mendapatkan pengetahuan baru, menjelaskan fenomena sains, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang berkaitan dengan sains. PISA tahun 2000 dan tahun 2003 menetapkan 3 dimensi besar literasi sains dalam pengukurannya, yakni kompetensi atau proses sains, yang kedua kontens atau pengetahuan sains, dan yang ketiga konteks atau aplikasi sains. Pada PISA tahun 2006, dimensi literasi sains dikembangkan menjadi 4 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu aspek konteks. PISA menilai pengetahuan sains relevan dengan kurikulum pendidikan sains
di negara partisipan tanpa membatasi diri pada aspek-aspek umum kurikulum nasional tiap negara. Konteks PISA mencakup bidang-bidang aplikasi sains dalam setting personal, sosial, dan global, yaitu kesehatan, sumber daya alam, mutu lingkungan, bahaya, dan perkembangan mutu akhir sains dan teknologi. Versi yang kedua yaitu aspek konten. Konten sains merujuk pada konsep-konsep kunci dari sains yang diperlukan untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Kriteria pemilihan konten sains yang pertama relevan dengan situasi nyata. Yang kedua merupakan pengetahuan penting sehingga penggunaannya berjangka panjang. Yang ketiga, sesuai untuk tingkat perkembangan anak usia 15 tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, maka dipilih pengetahuan yang sesuai untuk memahami alam dan memaknai pengalaman dalam konteks personal, sosial, dan global yang diambil dari bidang studi biologi, fisika, kimia, serta ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Dimensi yang ketiga yaitu aspek kompetensi atau proses. Aspek ini berupa berbasis penemuan, di mana siswa perlu memahami bagaimana ilmuwan sains mengambil data dan mengusulkan eksplanasi terhadap fenomena alam, mengenal karakteristik utama pendidikan ilmiah. Bisa menetapkan 3 aspek dari komponen kompetensi atau proses sains dalam penilaian literasi sains, yakni pertama mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, yang kedua menjelaskan fenomena secara ilmiah, dan yang ketiga menggunakan bukti ilmiah. Berikutnya dimensi yang keempat terakhir yaitu aspek sikap. Untuk membantu siswa mendapatkan pengetahuan teknik dan sains, tujuan utama dari pendidikan sains adalah untuk membantu siswa mengembangkan minat siswa dalam sains dan mendukung pendidikan ilmiah. Sikap akan sains berperan penting dalam keputusan siswa untuk mengembangkan pengetahuan sains lebih lanjut. Dengan begitu, pandangan PISA akan kemampuan sains tidak hanya kecakapan dalam sains, juga bagaimana sifat mereka akan sains, kemampuan sains seorang di dalamnya, yaitu sikap-sikap seperti kepercayaan, termotivasi, pemahaman diri, dan nilai-nilai. Literasi sains dapat dikembangkan melalui wacana dalam buku teks atau buku pelajaran sains. Literasi sains dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu fungsional literasi, yaitu merujuk pada kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, kesehatan, dan perlindungan. Tingkatan yang kedua yaitu civic literasi yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara bijak dalam bidang sosial mengenai isu yang berkenaan dengan sains dan teknologi. Tingkatan yang ketiga yaitu kultural literasi yang mencakup kesadaran pada usaha ilmiah dan persepsi bahwa sains merupakan aktivitas intelektual yang utama. Materi yang ketiga yaitu literasi new. Literasi new atau literasi baru merupakan keterampilan literasi yang berfokus pada digital literasi, teknologi literasi, human literasi. Keterampilan-keterampilan tersebut sangat dibutuhkan untuk hidup di masa depan pada era revolusi industri 4.0. Literasi baru diharapkan dapat menciptakan generasi lulusan yang kompetitif karena literasi baru bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menganalisis, dan mengolah informasi di era big data. Sementara literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengaplikasian teknologi. The impact of ICTs on all education sector raise challenge for the government, teacher, and student. Sedangkan human literasi diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu. Adaptasi gerakan literasi baru dalam dunia pendidikan dapat diintegrasikan dengan melakukan penyesuaian kurikulum dan sistem pembelajaran. Pembelajaran abad 21 berorientasi pada gaya hidup digital sebagai alat berpikir pada penelitian dan pembelajaran serta cara kerja pengetahuan. Seluruh bentuk kecakapan dan keterampilan di abad 21 dan era industri 4.0 yang dibutuhkan harus diintegrasikan ke dalam semua elemen, terutama pendidikan. Pendidikan harus memiliki dan menerapkan keterampilan literasi digital di kelas dengan capaian pembelajaran yang kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif.
literasi baru tidak bisa lepas dari literasi lama, yang pada intinya tidak bisa lepas dari ketiga pilar literasi, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Jika dihubungkan dengan literasi lama, semua ini tidak bisa lepas dari peran lembaga pendidikan, terutama pendidikan dasar. Perlu adanya konsep yang harus dilakukan untuk menumbuhkan literasi baru. Pertama, literasi data harus fokus dalam membaca data, menulis data, dan mempersiapkan data. Maksudnya, data harus dipahami luas, tidak hanya kuantitatif namun juga kualitatif. Yang kedua yaitu literasi teknologi. Inti dari literasi teknologi adalah pengembangan ilmu pengetahuan, penerapan pilar literasi dan konvensional menuju digital dengan melek dan ramah dalam membaca, menulis, dan menyebarkan informasi. Yang ketiga yaitu literasi manusia. Literasi ini menjadi akhir dari literasi data dan teknologi. Literasi manusia yang dimaksud adalah agar manusia dalam kehidupannya menjadi humanistis dan komunikasi. Ketiga, literasi diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia pendidikan. Literasi baru merupakan usaha untuk mendapatkan pengetahuan dan menjawab tantangan zaman dengan aspek kompetensi literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia. Literasi baru menjadi penguat dan literasi lama membaca, menulis, berhitung. Kemampuan literasi dan high order thinking skills tidak hanya terbatas pada kemampuan menghafal saja, namun juga bagaimana menerapkan sains dalam kehidupan sehari-hari guna menyelesaikan suatu permasalahan. Bagaimana mengkomunikasikannya. Dengan demikian, maka dapat dilihat bagaimana proses berpikir matematisasi peserta didik. Literasi new berbasis harus memungkinkan siswa memecahkan masalah secara kritis dan kreatif dengan mengakses beragam informasi dan memanfaatkan beragam media baru secara optimal sehingga pembelajaran terintegrasi secara fisik dan virtual. Sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.